Kita akan belajar ini ya. Tujuan belajarnya yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan kesenian menguap dan mengembun. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses menguap dan mengembun dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana tentang menguap dan mengembun. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hasil percobaan dan juga menghubungkannya dengan peristiwa sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses menguap dan mengembun. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan perubahan berbeda secara berkelompok. Nah, tadi kan ada yang tanya, zat itu apa sih, Bu? Nah, ini ada contohnya wujud zat. Yang pertama ada padat, yaitu bentuk dan volumenya tetap. Terus ada cair, bentuk mengikuti wadah, volumenya tetap. Lalu ada gas, bentuk dan volume mengikuti wadah. Itu gas apa? Itu apa? Gas itu kayak asap. Enggak ada gambar ya? Asap bentuk ya? Iya, asap itu. Nah, ini ada ilustrasi proses menguap. Jadi proses menguap itu dari benda cair itu menerima kalor atau dipanaskan sehingga menjadi benda gas disebut menguap.
cair ke gas, contohnya air mendidih menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu ada mengembun, yaitu zat gas menjadi cair, contohnya uap air berubah menjadi embun di permukaan dingin. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Apa yang terjadi saat air panas mengeluarkan uap? Air karena bukan dia bisa habis kalau panas. Kalau satu itu namanya apa? Itu uap. Menguap tapi beda. Nah, yang terjadi itu suhu airnya meningkat, molekul air mulai bergerak lebih cepat karena menerima energi panas seperti katanya Pak Kaisa tadi. Lalu molekul yang cukup energinya akan lepas dari permukaan air dan berubah menjadi uap air atau gas. Dan inilah yang kita lihat sebagai uap yang keluar dari air panas. Molekul itu apa? Yang titik-titik air itu namanya. Oke. Nah, sekarang kita eksperimen ya. Jadi ini ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan. Nah, ini ada air panas ya. Enggak, ini nanti percobaan biasanya ya. Uap dan embun. Dituang ke sini. Iya. Loh, ini ada uapnya ya. Ibu sudah enggak? Mari sini Bapak. Nah, uapnya ya. Itu gas ya, Bu? Apakah Apa kan bu? Ini Terus sekarang ditutup sama piring. Tadi kan ada uapnya. Sekarang kita coba yang embun. Bu, itu bukan piring, Bu. Piring kecil ya. Nah, coba dilihat ada apa ini? Ada piring. Bawahnya. Kosong. Hah? Kosong. Guys, ada airnya. Oh iya. Nah, ini nanti Air apa itu? Ini belum ya. Ya udah lanjut Crit. Ya. Sorry. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi. Mengapa ada uap naik dari gelas? Kenapa yo? Karena ada panas, airnya panas. Karena ada panas. Nah, terus lagi. Karena air yang panas berubah menjadi gas, jadinya uapnya naik ke atas. Itu adalah menguap. Bu, ada yang Kita ada dulu ya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira dari mana asal titik-titik air di bagian dalam piringnya tadi? air yang menguap ke atas. Ya. Kenapa? Betul. Soalnya air panas tadi menguap, terus menyentuh piring yang dingin, jadinya uap berubah jadi air lagi. Ini adalah mengembun. Nah, terus ini ada quiz. Ya. Siapa yang bisa? Proses perubahan zat dari gas menjadi cair disebut apa? Mengembun. Coba kita cek. Oke, betul. Terus ada lagi. Air yang berubah menjadi uap disebut apa? Ini dia cek ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan Tadi kamu sini ibu bagi dua kelompok ya. Najib sudah satu titik satu kelompok, kelompok satu. Terus Erika, Keisha sama Dina kelompok dua. Sudah ini. Oke. Nah di sini, di sini ada petunjuk penggunaannya. Terus di belakang sini, ini mengerjakan hipotesis dugaan sementara bisa ditulis di sini. Kemudian ini eksperimen tadi, jawabannya ditulis di tabel. Ada pengamatan dan juga ada menyusun hasil informasi juga dikerjakan. Dan yang terakhir ada menyebutkan contoh di kehidupan sehari-hari.
Wah, ada tuh. Dan kesimpulannya. Wow, makasih. Oke, ini sekarang dikerjakan. Kita kasih waktu 20 menit ya. Ya. Oh iya. Ini bisa nggak? Kan sudah jelas Kak. Untuk siapa sih itu mau mengganggu? Nggak tahu bahasa lain. Namanya Erika ya? Enggak, Bu, pacarnya Bu. Bu, nggak pacaran sih, Bu masih kecil, Bu. Ya, Bu, harus kasih apa, Bu? Udah selesai sampai dunia kamu semuanya. Bu, udah. Tapi, ya. Nah, ini bakal ngomong aja ya. Bagus. Ya, bisa aja. Oke. Yang mana ya, Bu? Semuanya, ya kita aja. Baik, di sini ada soal yang pertama. Buatlah dugaan sementara tentang penyebab munculnya uap saat air panas dituangkan ke dalam gas. Yang pertama itu, jika air panas dituangkan ke dalam gas, maka akan muncul uap karena air mengalami proses penguapan akibat suhu yang tinggi. Jadi yang sudah diperhatikan tadi merupakan penyebab munculnya uap saat air panas dituangkan ke dalam gas. Terus yang tabel bisa berapaan? Untuk tabel pengamatan bagian yang pertama permukaan air panas. Luas pengamatannya yaitu muncul uap air yang naik dari permukaan air panas. Yang kedua ada bagian dalam piring. Nah itu hasil pengamatannya terlihat titik-titik air atau embun dan terbentuk di bagian dalam piring. Terus yang kelihatan tiga. Untuk yang ketiga itu aspek yang diamati. Yang pertama ada jenis perubahan wujud yang terjadi. Untuk penjelasan dari kelompok kami yaitu ada adanya penguapan dan mengembun. Yang kedua ada hujan sebelum berubah. Penjelasannya yaitu cair yaitu air panas dan gas uap air. Sudah. Yang terakhir. Yang kedua. Ya, terakhir. Contoh kita. Dan terakhir yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jenis peristiwa menguap. Contohnya yaitu air di genangan. Air di genangan menghilang saat panas. Yang kedua air mendidih menjadi uap di panci. Untuk peristiwa yang mengembun, contoh yang pertama kaca jendela berembun saat pagi. Yang kedua gelas menjadi basah di bagian bawah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rajin. Nah, tadi kan sudah berkelompok ya. Sekarang Ibu ada soal lagi evaluasi yang individu. Belum ya? Bicara satu dulu. Dulu kasih waktu 5 menit. Jangan lupa ditulis namanya ya. Bu,
Bisa ya. Yang merupakan contoh balai yang menggunakan Oke, udah selesai. Sudah, Bu. Ya.